Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan 5 rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Langsung saja, pertama kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan tabel yang berisi nama siswa dan ada 4 nilai dari masing-masing siswa. Ini adalah nilai mata pelajarannya. Dan di sini kita akan menggunakan 5 rumus dasar yang sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, pertama kita akan melakukan pentotalan dari masing-masing siswa ini atas nilai-nilai yang mereka dapatkan. Ada 4 nilai mata pelajaran. Nah, langsung kita ke rumus yang pertama ya. Kita totalin. Cara mentotalkan semua nilai dari masing-masing siswanya itu menggunakan rumus sum. Yaitu rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita blok nilainya dari bahasa Indonesia sampai IPA, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, ini adalah total nilai yang diperoleh Dina dari nilai bahasa Indonesia sampai nilai IPA. Nah, kemudian gimana caranya untuk nilai Casey, Andre, dan sampai bawah? Nah, cara mengetahuinya kita kalau misalkan udah pakai rumus yang di pertama, kita tinggal klik 2 kali aja dari atas ini setelah ada tanda plus kayak gini. Nah, seperti ini. Dan udah selesai. Jadi, semua nilainya tuh ke bawah tuh udah otomatis ya pakai rumus yang sama, cuman selnya aja yang berbeda. Selanjutnya, kita akan melakukan rata-rata. Menghitung rata-rata dari nilai-nilai yang tadi udah kita hitung. Nah, kalau untuk rata-rata, kita menggunakan rumus average. Rumusnya sama dengan average atau average, buka kurung. Terus kita blok nilainya tadi dari bahasa Indonesia sampai IPA, tutup kurung, enter. Jadi kita cuman hitung rumus untuk nama yang di atas aja gitu. Karena kalau yang nama-nama yang di bawah, kalau misalkan kita mau hitung lagi, itu bisa otomatis. Sampai tanda plus kayak gini, kita klik 2 kali, otomatis ke bawah tuh rumusnya sama, cuman beda selnya aja. Jadi perhitungan ini udah tepat gitu ya semuanya. Sampai perhitungan yang sel paling bawah yaitu yang 5. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan perhitungan jumlah siswa. Jadi, ini adalah nama siswanya sedikit ya. Nama siswanya sedikit. Kalau misalkan nama siswanya banyak, sampai ada 1000 baris, atau bahkan puluhan ribu baris, gitu, jutaan baris, itu akan susah kalau misalkan hitung satu-satu. Perlu waktu yang lama dan capek juga gitu ya. Nah, jadi ini contoh kecilnya aja yang nama siswanya sedikit ya. Kalau banyak tuh kan lebih ribet lagi perhitungannya ya. Jadi diperlukan menggunakan rumus agar cepat. Nah, cara menghitung jumlah siswa pakai rumus count. Nah, sama dengan count, buka kurung, dan kalau misalkan rumusnya count, itu hanya bisa dihitung untuk angka. Kayak gini, untuk huruf tuh nggak bisa pakai count. Contoh ya, kalau misalkan kalau huruf, tutup kurung, hasilnya itu bakal 0. Tapi kalau misalkan huruf, kita itu harus tambah A. Jadi kontak kayak gini. Tambah A. Ini terserah kalian ya, boleh mau kapital semua atau mau huruf kecil semua, nanti akan otomatis ya. Dari Excel-nya itu dia akan tahu, bisa ngebaca gitu ya. Yang penting jangan typo aja gitu. Nah, ini kontak. Jadi kalau misalkan ingin menghitung tapi berupa huruf, kontak, pakainya count A. Jadi pakai A di belakangnya. Nah, ini sama kita enter tuh langsung keluar ya. Tapi kalau misalkan count aja kayak gini, ini tuh cuman bisa untuk angka gitu. Tutup kurung, enter. Tuh kalau angka tuh bisa pakai count A. Nah, kita lanjutin aja ke rata-ratanya ya. Tadi jadi untuk jumlah siswanya ada 6, bener nggak? Bener ya. Selanjutnya kita ke nilai rata-rata tertinggi ini. Jadi kalau misalkan angkanya segini, kita bakalan tahu ya gampang. Tapi kalau barisnya itu ada banyak gitu ya, angkanya itu banyak sampai bawah, sampai jutaan atau lebih dari itu bakalan susah ya kita memfilter mana nilai rata-rata tertinggi atau terrendahnya gitu. Jadi ini kita harus pakai rumus biar memudahkan gitu ya. Caranya itu rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, kita blok aja karena kita mau mencari nilai rata-rata tertinggi, jadi kita blok di nilai rata-ratanya, tutup kurung, enter. Terus habis itu nilai rata-rata terendah. Nah, ini benar ya, ini yang nilai rata-rata tertinggi. Benar. Sekarang kita mau cari nilai rata-rata terendah.
rumusnya pakai min, yaitu sama dengan min buka kurung, kita blok lagi yang nilai rata-ratanya, kurung enter. Ini 72,5 benar ya, nilai rata-rata terendahnya itu 72,5. Nah ini kalian harus langsung percaya ya, karena ini yang menghitung ini tuh udah pakai rumus, jadi udah otomatis, jadi pasti benar gitu. Walaupun nanti angkanya banyak, gak harus kita periksa lagi, karena kalau udah menggunakan rumus ini di Excel nggak typo dan benar rumusnya, ini berpasti hasilnya juga udah yakin dan benar gitu ya. Nah, jadi ini dia hasil perhitungan kita, yaitu menggunakan 5 rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Dan hasilnya pun juga udah ada ya. Ini udah benar hasilnya. Kita bisa blok kayak gini hasilnya jadi. Nah, ini dia hasil perhitungan kita. Hasil perhitungan kita udah selesai pada video kali ini, yaitu tentang menggunakan 5 rumus dasar yang ada di Microsoft Excel. Nah, kalau begitu teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.